Petri. Hai semuanya, apa kabar? Selamat datang di Ayu Petrin dan Matt. Kemarin kan cerita saya sampai di mana saya merasa stres setelah berbulan-bulan tinggal di Hongaria. Setelah saya pikir-pikir sekarang ya, kemungkinan masalah terbesar adalah komunikasi. Dengan ayah Matt tidak ada masalah karena dia bisa bahasa Inggris, tapi dengan lingkungan itu saya harus bisa bahasa Hongaria dan itu saya belum ya, butuh waktu. Dan sekedar informasi saja, bahasa Hongaria merupakan bahasa yang paling susah untuk dipelajari di seluruh dunia. Sedangkan bahasa Indonesia merupakan salah satu bahasa yang paling mudah untuk dipelajari. Jadi orang Indonesia yang pindah ke Hongaria itu merasa kesulitan sekali. Sebaliknya, orang Hongaria yang menetap di Indonesia sebentar saja sudah pada bisa bahasa Indonesia. Anyway, lama-kelamaan suami saya juga mencium gelagat kalau saya itu sering merasa sedih di sini. Waktu itu saya kan sering nangis sendiri malam-malam. Waktu dia sudah tidur gitu ya, saya terbangun kemudian nangis. Saya nggak mau dia sampai dengar. Saya ingat selalu pesan ibu saya sebelum saya pindah ke Hongaria itu jangan sampai menyusahkan orang. Dan begitu pula ketika saya merasa sedih, jangan ditunjukkan di depan suami atau ibu mertua karena mereka akan juga merasa ikut sedih. Dan seperti yang saya bilang kemarin bahwa kebanyakan masalah saya itu kan berasal dari internal sebenarnya ya, mungkin kecuali masalah keuangan. Dan waktu itu suami saya tanya, kenapa kamu nangis? Pertama, saya cuma bilang kalau saya mimpi buruk. Tapi karena saya keseringan tertangkap basah, mungkin lama-lama juga dia mikir sendiri ya kenapa istri dia kok sering nangis gitu, mungkin ya. Terus dia bilang kayak gini, kalau ada masalah cerita dong. Di sini kamu nggak ada keluarga yang lain, kalau nggak sama aku ceritanya sama siapa lagi? Karena jiwa saya sedang labil, dibilangin kayak gitu ya makin nangis menjadi-jadi. Terus dia peluk saya, minta maaf kalau dia belum mampu untuk mengajak saya mudik ke Indonesia. Padahal saya juga belum cerita kalau saya tuh sedih karena ingin mudik. Tapi namanya suami pasti juga bisa meraba kan. Akhirnya saya cerita semuanya dan setelah itu ya gimana namanya perempuan itu memang gitu ya teman-teman. Kadang kalau ada masalah setelah kita cerita itu merasa plong. Dan dia juga tanya, kenapa kamu sampai nunggu berbulan-bulan baru mau curhat seperti ini? Saya bilang, saya nggak mau nyusahin kamu. Orang Jawa kan punya budaya sungkan. Keluarga suami sudah berbaik hati, kok saya malah sedih, nantinya kan mereka juga akan sedih. Jadi nggak enak hati gitu ya. Dia bilang, kalau menurut aku, kalau istri sedih, aku juga ingin tahu karena ingin menghibur. Mungkin saja aku juga nggak bisa kasih solusi sih sebenarnya, tapi mungkin hanya dengan jadi pendengar kamu bisa merasa lebih baik. Dia bilang kayak gitu. Aku nggak tahu budaya di Indonesia itu kayak gimana, tapi menurutku kalau orang sudah menikah itu ya harus berbagi beban perasaan maupun beban yang lain. Jadi di awal-awal perkawinan, karena bisa dibilang sebelum itu kita cuma pacarannya jarak jauh ya, di tahap ini kami saling belajar mengenal satu dengan yang lain. Meskipun dulu waktu pacaran gak lepas HP 24 jam, tapi kan hidup bersama itu rasanya beda ya teman-teman. Di hari-hari istimewa, ayah suka membelikan saya bunga, karena di sini budayanya begitu, kasih bunga. Pertama-tama saya seneng karena mungkin terpengaruh di film-film barat gitu ya, dikasih bunga. Tapi lama-kelamaan saya merasa mubazir karena bunga itu kan hanya beberapa hari kemudian layu dibuang. Mendingan duitnya ditabung aja untuk mudik ke Indonesia. Pikiran saya selalu ke situ. Kemudian dia juga membelikan makanan khas sini untuk saya seperti coklat,
cake dan yang manis-manis seperti itu, dan kemudian saya merasa nggak enak juga karena saya nggak suka. Akhirnya dia tahu kesukaan saya itu yang model gurih-gurih, keripik, kerupuk kayak gitu. Tapi kerupuk di Hongaria nggak ada waktu itu ya, di Eger nggak ada. Jadi dia beliin saya keripik kentang, kemudian nacho yang kayak gitu-gitu. Kadang saya juga merasa tersisih karena kami tinggal bertiga kan. Begitu dia pulang kantor sore-sore gitu, pasti ada kejadian di kantor kan. Dan dia mungkin belum terbiasa curhat dengan saya, jadi ngobrol dengan ibunya selama sejam kayak gitu dengan bahasa mereka yang saya nggak ngerti. Jadi saya merasa tersisih, padahal itu bukan maksud mereka gitu ya. Kalau udah gitu saya ngambek. Waktu itu saya gampang banget ngambek, merasa nggak dianggap gitu. Waktu itu memang kebanyakan dia suka ngalah, teman-teman mungkin sadar juga karena saya sendirian nggak punya siapa-siapa di sini gitu, jadi sangat membutuhkan dia. Dia minta maaf karena memang belum terbiasa ngomong bahasa Inggris 24 jam, itu butuh usaha juga. Jadi lain kali dia akan berusaha untuk lebih adil membagi waktu, katanya kayak gitu, dan semua itu butuh proses. Di Eger waktu itu masih jarang sekali ada orang asing. Saya hampir nggak pernah melihat orang asing waktu itu selain saya sendiri. Saya di rumah saja belajar memasak makanan Indonesia, belajar masak makanan Hongaria dari ibu mertua, belajar bahasa Hongaria di rumah saja. Hidup kami ya begitu-begitu saja. Sampai akhirnya sekitar setahun saya tinggal di sana, suami tanya ke saya, gimana menurut kamu kalau aku cari kerja di Budapest? Dia tanya gitu. Kok tiba-tiba? Kenapa? Dia bilang, ya hidup kita kan biasa-biasa saja, gini-gini aja. Kayaknya kalau kita di sini terus ya selamanya kayak gini. Di sini kota kecil, jadi kesempatan kerja juga nggak banyak. Kalau kita mau promosi atau kerja di tempat lain ya kemungkinan harus pindah ke kota besar. Kemudian aku pengen punya rumah sendiri, pengen mengatur rumah tangga sendiri kayak gitu-gitu. Kalau kita tinggal di sini mana bisa kita nabung untuk nanti mudik ke Indonesia, mana bisa kita nabung untuk beli rumah sendiri, mau punya anak, dan masa depan kita nantinya gimana. Jadi ternyata di balik semuanya itu dia juga mikir ke sana, teman-teman. Apartemen ibu mertua kan kecil, waktu itu hanya ada 2 kamar tidur saja, dan kamar tidur kami itu jadi satu dengan ruang tamu. Jadi memang privacy itu kurang ada, apalagi kalau punya bayi ya, kan mereka butuh ruang untuk belajar jalan, untuk lari-lari dan bermain lain sebagainya. Jadi mungkin kalau untuk hidup berdua saja dia dengan ibu mertua itu sudah cukup, tapi kalau untuk berlima ya memang sepertinya kurang. Akhirnya dia memutuskan untuk melamar pekerjaan online. Jadi semua dilakukan lewat internet, dan benar saja sebentar saja sudah ada tawaran interview dari salah satu perusahaan terbesar. Menurut majalah Forbes ya, itu salah satu perusahaan terbesar di dunia dalam bidang software. Jadi dia dipanggil untuk interview ke Budapest. Saya seneng banget teman-teman, karena memang saya sudah yakin ya suami saya itu orang pinter, pasti kalau dia mau berusaha pasti ada jalan. Akhirnya bapak mertua saya yang dulunya kerja di Budapest sudah paham seluk-beluk kota Budapest, beliau yang mengantar untuk interview. Saya sudah excited banget mau ikut karena selama setahun tinggal di sini saya belum pernah melihat kota raja, kota Budapest. Besoknya pas hari H ibu mertua bilang ke saya, Ayu kalau kamu capek kamu gak usah ikut, istirahat aja di rumah, nanti biar ibu yang menemani ke Budapest gitu. Saya kan langsung kecewa ya. Tapi saya nggak berani ngomong, ya orang Jawa itu tadi takut menyakiti hati orang. Suami saya langsung mengajak saya ke belakang, dia bilang kalau ada kayak gitu kamu nggak setuju ya kamu bilang aja, kamu mau ikut. Itu nggak akan menyinggung perasaan, nggak apa-apa, bilang aja. Lagian aku juga malu, nggak enak kalau interview diantar oleh ibuku, kan aku udah menikah, dia bilang itu. Kalau diantar istri sih nggak apa-apa, namanya juga pengantin baru. Akhirnya hari itu kami jadi ke Budapest. Untuk pertama kalinya saya lihat kota Budapest dan saya agak shock juga. Ternyata beda dengan perkiraan saya. Waktu itu bener-bener nggak ada gedung baru, belum ya, waktu itu belum ada gedung-gedung tua. Terus kalau di Eger itu kebanyakan gedungnya terawat, rapi dan warna-warni teman-teman. Tapi kalau di Budapest waktu itu abu-abu, cuaca dingin, jalanan abu-abu, gedung-gedung abu-abu, langitnya juga abu-abu, hati saya juga abu-abu.
Saya agak kaget juga, wah ternyata ibu kotanya seperti ini gitu. Mungkin perasaan saya waktu itu mempengaruhi penilaian saya gitu ya. Karena sekarang kalau saya lihat keluar, Budapest itu indah kok. Mungkin karena waktu itu pikiran saya pengen mudik aja, jadi apapun kelihatan kurang bagus. Jangan ditiru. Akhirnya interview selesai, berjalan dengan lancar, dan seperti dugaan saya, suami saya pun diterima bekerja di perusahaan itu. Jadi ada persiapan sebulan, kemudian kami pindah ke Budapest. Bapak mertua yang bantuin cari kontrakan, kami dapat kontrakan studio gitu ya, kecil, nggak ada kamar tidur. Kami tidur di ruang tamu, ada kayak single bed gitu, ada 2, kemudian kalau kami tidur ya dipepetkan jadi 1 gitu. Kalau ada ibu mertua lagi datang, kita bagi 2, 1 untuk saya dan ayah Med, 1 untuk ibu mertua. Gitu aja sih, sederhana sekali. Waktu itu tawaran gaji yang didapat sangat fantastis menurut saya ya teman-teman. Tapi kalau dibandingkan dengan nilai sekarang ya jauh sekali bedanya. Tapi ya gitulah, kami sudah sangat bersyukur. Kemudian kami harus membayar kontrakan rumah sekitar 3,5 juta kalau nggak salah, juga jauh lebih murah dari sekarang karena kan beda. Tapi jujur saya merasa lebih bahagia setelah tinggal di rumah kontrakan itu, karena saya jadi merasa seperti pengantin baru beneran. Cita-cita saya itu pengen menghias rumah sendiri seperti ini gitu ya, itu kecapaian. Saya bisa masakin suami, masakan saya nggak enak lah pasti pertama ya, awalnya sebisa-bisanya, tapi suami saya itu nggak pernah ngomong nggak enak. Kalau dia nggak suka dengan yang apa saya makan, itu biasanya dia makan sedikit, kemudian dia bilang, oh maaf lagi nggak lapar gitu. Padahal saya tahu masakan saya nggak enak. Tapi ya nggak apa-apa, karena memang butuh proses ya. Proses belajar memasak itu juga lama sekali. Kemudian saya juga belajar mengelola keuangan rumah tangga. Saya belajar memegang uang Hongaria, dan saya bisa pergi belanja ke toko-toko di sekitar apartemen kami waktu itu. Biasanya kan ibu mertua yang belanja semuanya, kebutuhan dicukupi oleh ibu mertua. Sekarang kami harus belanja sendiri, dari hal-hal yang kelihatan seperti bahan makanan sampai seperti toilet paper, semuanya harus beli sendiri. Saya selalu bilang kalau orang Hongaria itu sangat sopan kan. Kalau kita masuk kantor, meskipun kita nggak kenal dengan orang-orang dalam ruangan itu, kita harus mengucapkan salam. Jó reggel, selamat pagi, atau selamat siang, jó napot itu. Begitu pula kalau kita mau pamit, kita juga harus mengucapkan salam. Kalau di Indonesia malah nggak segitunya ya, apalagi di kantor, di ruangan kita banyak orang. Paling kita harus pamitan sama orang yang di dekat kita saja, kalau mereka enggak. Mau masuk lift pun begitu, salam, padahal orang di dalam lift kita nggak kenal. Keluar dari lift sama juga. Tapi di luar kantor, di Budapest, kota besar ya, ada berbagai macam orang. Ada yang baik, ada yang judes, ada yang macam-macam, ada yang kurang pendidikan. Biasanya, dan ini agak terkenal ya, stereotip penjaga toko itu agak judes. Pengalaman kami pertama ke toko kelontong yang ada di bawah rumah kami, ada di bawah apartemen gitu. Saya berdua suami belanja ke situ. Saya mau beli wortel putih. Di sini ada sayuran wortel putih, itu akarnya parsley ya, itu di sini bisa bilang wortel putih. Nah, saya butuh 1 aja. Kalau di supermarket bisa beli 1, 2 gitu kan. Saya butuh 1. Penjualnya menunjukkan wortel putihnya itu sudah diikat-ikat gitu. Dan 1 ikat itu segini besar, isinya ada 20 biji. Masa saya harus beli semuanya? Ya saya bilang, oh maaf kalau gitu nggak jadi. Orangnya marah sampai hampir menyumpahi kami berdua teman-teman ya. Saya sampai gemeteran karena seumur hidup belum pernah dengar kata-kata kayak gitu ya. Terus suami saya peluk saya, diajak keluar dari situ, dan itu pertama kalinya dan terakhir kalinya kami ke toko itu. Kejadian seperti itu sering kami alami di toko ataupun restoran ya teman-teman. Baik orang lokal maupun orang asing sama-sama pernah mengalami hal ini. Jadi ini bukan karena rasis, tapi memang banyak penjaga toko yang judes. Jadi sabar saja, katanya sih karena mereka itu hidupnya susah, jadi mereka melampiaskan kepada pelanggan dan lain sebagainya. Anyway, mungkin lain kali kita bahas yang itu. Sekarang kita lanjutkan saja. Nggak apa-apa, itu dianggap sebagai pengalaman hidup. Tapi untuk saya waktu itu ya, karena jiwa saya sedang labil, hal-hal seperti itu juga bikin saya tambah pengen mewek gitu. Sekarang sih saya sudah ketawain aja, udah terbiasa.
Pengalaman yang lain, kami pernah mau beli semangka. Itu pertama kalinya kami beli semangka. Kan ada kayak daftar harganya gitu ya, berapa gitu. Tapi nggak ada ditulisin per buah atau per kilo. Namanya kita juga belum pernah beli. Saya minta, suami saya tanya kepada penjualnya, ini per kilo atau per buah gitu. Penjualnya marah teman-teman. Memangnya kamu nggak pernah beli semangka? Ya, pernah beli semangka di kampung harga segitu sudah dapat banyak toh Pak D. Ditanya gitu aja kok marah gitu loh ya menurut saya. Di dekat rumah kami waktu itu ada warung Cina. Nggak jelas apakah beneran Cina atau enggak. Pokoknya di sini kalau ada warung toko Asia gitu mereka bilangnya Cina. Padahal yang jual bisa jadi Thailand, Vietnam, Kambodia, semuanya Cina. Jadi kami ke situ, orangnya itu kayak seneng banget begitu lihat saya. Mungkin dia jarang juga lihat orang Asia waktu itu kan. Terus kita dikasih sampel gratisan berbagai makanan, disuruh ngicipin semuanya, itu gratis teman-teman. Jadi ya gitulah, customer service-nya beda. Kemudian di dekat rumah kami waktu itu ada pedagang bunga orang Gypsy. Kayaknya mereka itu pindah-pindah, mungkin juga karena sebenarnya nggak boleh ya jualan di jalan gitu. Tapi mungkin mereka nakal dan mungkin lari kalau ada dikejar razia atau gimana. Jadi mereka nggak menetap di situ dan kadang-kadang kan saya lewat karena saya belanja di dekat rumah. Dan selama di Hongaria ini nggak ada cowok yang suka sweet-sweet kalau ada cewek lewat. Kalau di Indonesia pengalaman saya waktu kuliah ini sering sekali. Nggak tahu kalau sekarang apa cowok-cowok sudah insaf. Tolong kalian komen di bawah. Jadi kalau kuliah gitu ada cowok-cowok gerombolan di depan rumah gitu, ada cewek lewat terus kayak gitu, itu nggak nyaman sekali ya untuk cewek digituin. Dan juga baju saya juga begini-begini saja, malah waktu itu saya selalu pakai celana jeans dan kaos kemana-mana. Nggak pernah saya pakai baju yang tank top atau apa, nggak pernah. Sejauh pengalaman saya hanya mereka ini tadi yang sweet-sweet ketika saya lewat. Terus saya cerita ke suami saya dan dia juga nggak enak gitu kan, udahlah kalau ada mereka kamu jangan lewat situ. Sebelum ada COVID, di sini per tahunnya ada sekitar 30 juta turis asing, banyak sekali. Populasinya cuma 10 juta jiwa. Di Indonesia masih kurang daripada itu ya. Waktu saya tinggal pertama kali di sini belum sebanyak itu ada turis. Jadi mungkin orang Hongaria kalau melihat saya itu juga masih pada bingung, kok ini bukan orang Cina, bukan orang bule, bukan orang Gypsy, ini orang apa gitu. Saya pernah belanja sendirian tanpa suami. Ada orang tua, kakek-kakek ngeliatin saya gitu sampai kayak heran gitu. Ini makhluk apa? Terus saya bilang aja, you know pot. Terus beliau ngomong apa gitu bahasa Hongaria dan saya nggak paham kan kalau yang kalimat-kalimat panjang itu belum bisa. Terus saya bilang, maaf saya nggak bisa bahasa Hongaria, tapi saya ngomongnya pakai bahasa Hongaria. Bocanot nembesilek mojorul gitu. Terus orangnya tanya, kenapa kamu nggak bisa bahasa Hongaria? Saya bingung sendiri lah. Saya bukan orang Hongaria. Oh gitu. Terus kamu ini orang apa? Orang Korea? Bukan. Orang Cina? Bukan. Orang Malaysia? Bukan. Orang Vietnam? Bukan. Pokoknya disebutkan macam-macam negara, tapi beliau nggak menyebutkan Indonesia. Ya, kurang terkenal guys kita. Jadi ya gitu, banyak kejadian unik. Pertama kali pengalaman tinggal di luar negeri tanpa guardian. Kalau tinggal dengan ibu mertua kan kayak saya dilindungi. Jadi saya masih seperti anak kecil, perlu apa-apa minta. Kalau di Budapest sudah semuanya diatur sendiri, dijudesin orang juga harus menghadapi sendiri kayak itu. Semuanya membuka mata saya. Suatu kali kami pernah sedang naik bis dalam perjalanan pulang ke Budapest dari rumah ibu mertua. Seperti biasa, saya selalu minta duduk di depan, jadi suami sudah biasa gitu. Karena saya selalu mabuk kalau naik kendaraan. Kemudian ada orang mabuk naik, satu orang laki-laki gitu. Padahal di belakang masih banyak tempat duduk kosong, dia malah berdiri di depan saya. Di sebelah saya itu ada suami saya. Dia di depan saya kemudian ngajak ngobrol. Kamu cantik banget. Saya mau jawab juga takut gitu loh. Kelihatan banget orangnya mabuk, mukanya merah. Terus suami saya yang bilang, permisi, dia ini istri saya gitu. Orangnya nggak bilang apa-apa, langsung turun lagi.
Jadi ya untung banget ada suami, kalau nggak ada saya nggak tahu terus dia ini mau apa lagi. Dari awal suami saya itu sudah sangat menjaga saya banget. Mungkin kalian pernah lihat tipe suami bule yang sangat membebaskan istrinya pergi kemana-mana sendirian gitu ya, karena memang negaranya dianggap aman. Kalau suami saya itu justru lebih senang kemana-mana pergi berdua, dan saya nggak keberatan. Kadang-kadang kalau dia lagi kerja sih saya bisa ya keluar sendirian, tapi kalau dia ada waktu pasti dia mengantar saya. Kalau malam kami sudah nggak keluar sama sekali, kecuali ada kebutuhan mendadak atau terpaksa, misalkan ada acara di sekolah med ya, kami tetap keluarnya bersama-sama. Suatu hari kami bertiga, saya, suami, dan ibu mertua sedang jalan-jalan di kota. Kami menemukan sebuah tempat namanya Galeri Indonesia. Wah, kan jarang banget apa-apa yang berbau Indonesia di sini, karena kayaknya negara kita nggak berhubungan sama sekali gitu. Terus kita masuk ke situ, ternyata yang jaga itu cewek bule, cewek Hongaria, tapi bahasa Indonesianya lancar banget. Setelah berapa tahun, mungkin 2 tahunan ya saya tinggal di sini, itu pertama kali mendengar orang sini berbahasa Indonesia, langsung nangis Bombay saya. Langsung nggak bisa nahan. Tapi waktu itu kan belum semua orang punya HP juga teman-teman, jadi susah untuk berkomunikasi. Akhirnya saya hilang kontak dengan penjaga itu. Kemudian setelah itu kami mulai mengunjungi KBRI dan kenalan dengan orang-orang Indonesia yang ada di sini. Jadi punya teman, saya makin seneng ya. Kemudian waktu sholat id juga bisa sholat id rame-rame di KBRI untuk pertama kalinya. Aduh, rasanya terharu sekali gitu. Bisa ngumpul sama teman-teman senegara. Ya, secara keuangan mulai membaik, kami bisa dikit-dikit ngumpulin duit nabung untuk mudik ke Indonesia, meskipun belum tahu juga tanggalnya kapan, waktunya kapan. Kami pengennya bisa bertiga pulang ke Indonesia, jadi nggak hanya berdua tapi mengajak ibu mertua untuk pertama kalinya ketemu besan di Indonesia. Nah, gimana menurut kalian cerita saya kali ini? Apakah kalian sudah bosan? Silahkan tulis komen di bawah. Sebaiknya saya lanjutkan cerita saya ini atau cukup sampai di sini saja. Saya terbuka ini, silahkan pendapat kalian apa saja. Kalau kalian masih mau dengar, saya berikan sedikit bocoran. Setelah 3 tahun saya bisa mudik ke Indonesia. Kemudian setelah itu kami pindah ke Singapura. Kalau kalian ingin tahu detailnya silahkan komen di bawah. Nanti saya pikir-pikir lagi sebaiknya cerita ini dilanjutkan atau cukup sampai di sini. Jadi terima kasih yang sudah nonton, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.